Dan mohon dukungannya ya kawan, kepada kawanku semua dimanapun berada, mohon dukungannya, mohon didukung channelnya Mas Jejakku yang berkecimpung di dunia perikanan, edukasi perikanan, pembibitan dari nol sampai mungkin siap konsumsi ini ya kawan. Jadi jangan lupa didukung, di like, di komen, dan di share juga subscribe. Terima kasih. Semoga dengan demikian amal baik kawanku semua mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau main ke tempat Mame Soro dan saya mau tanya-tanya tentang suksesnya dia jadi YouTuber dan susah payahnya jadi YouTuber. Kita saksikan keseruannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, anak Jaya, buka. Napa niki griyane Mas Slamet Sero? Oh, nggih Mas, niki wonten terus niki anu omahe Mame Sero. Oh iya. Jenengan? Saya dari channel Jejakku mau main ke rumah boleh? Oh, monggo. Monggo. Ya. Asik. Monggo Mas. Silakan duduk. Ya, iya. Terima kasih. Ini mohon maaf ya Mas, ini adanya tempatnya kayak begini. Ya, terima kasih. Terima kasih saya sudah main ke sini disambut dengan senyum aja udah bersyukur. Mau disambut dengan sesuatu yang istimewa, saya belum mampu Mas. Minimal ya dengan senyum. Iya. Ini ngomong-ngomong sampean silaturahmi ke sini ke rumah saya terima kasih banget Mas. Kepada sampean khususnya. Terus ini mohon maaf sebelumnya. Jadi saya mau nanya ke sampean, kok apa istilah jalur gunung? Bahasa tua gitu. Jadi sampean dari rumah mungkin ya tujuannya ke sini mungkin ada kepentingan atau ada tujuan. Saya dari rumah tujuannya ke sini silaturahmi. Terima kasih. Lihat tujuannya Romi. Yang kedua saya itu mau mau bertanya satu untuk sampai itu YouTube kan ya termasuknya udah lama lah ya. Saya mau tahu jeripayanya Anda lagi pertama jadi YouTube pemula. Susah payahnya, maaf ini ya, maaf. Masalah ini mungkin nantinya nggak enak untuk dijawab. Tapi saya penasaran karena juga saya ingin menjadi motivasi saya sendiri atau teman-teman pemula untuk lebih semangat untuk menjadi jadi YouTube yang baik dan sukses ya, dan mencari konten-konten yang bermanfaat pastinya. Saya nyimak dari video-video Anda sampai yang Anda masih awalan ya, sampai sekarang Anda katakanlah udah beranjak sukses atau naik gunung ya. Sukses. Tapi dibalik itu pasti tidak semudah itu ya Om ya. Iya, semua butuh perjuangan Mas. Nah, saya mau tahu dari nolnya ya, pertama Anda meng-YouTube, maaf ini ya. Iya. Apa dari sekitar lingkungan sini itu nggak ada kata-kata yang miring masalah ya katakanlah ya ada si Mame itu kok ke jalan bikin sendiri video sendiri terus ngomong sendiri kayak orang gila. Iya. Kapan aja silakan. Kalau saya ini karena kebiasaan kawan ya Wan. Jadi begini kawan, ini kalau berkaitan dengan apa yang saya alami, belajar YouTuber dari nol, awal menentukan suatu titik untuk berkarya di bidang YouTuber sampai sekarang ini, memang semua butuh proses kawan, butuh proses yang sangat panjang dan melelahkan. Mungkin bagi kawanku yang punya angan-angan atau punya cita-cita atau harapan ingin menjadi YouTuber, itu benar-benar harus melalui pemikiran yang benar-benar matang kan. Karena jadi YouTuber itu
tidak semudah seperti kita membalikan telapak tangan. Jadi kan mengembalikan telapak tangan kembali sebenarnya itu sangat gampang ya. Sangat gampang. Awalan Anda bikin video kalau masih ingat ya, itu yang nonton berapa? Pertama kali bikin video itu yang nonton berkisaran antara 35 kawan. Nah. 35 orang yang nonton. Alhamdulillah itu saya juga sangat senang sekali. Nah, itulah kawan semua ya, atau kawannya Mame Sero itu 35. Itu kan berarti beranjak dari nol ya. Dari nol. Dari nol. Jadi untuk YouTube pemula itu nggak perlu kecil hati kalau misalnya 1-2 itu emang butuh proses ya. Butuh proses. 35 itu pada waktu itu sudah sangat senang berarti ada harapan kedepannya direspon oleh penonton. Walaupun baru sekitar 35 itu udah menandakan berarti video saya ini ada respon. Enggak, walaupun di situ nanti kita mendapatkan berapa menit atau berapa detik minimalnya itu. Sampai detik ini masih belajar, iya, tahu. Ini bagus nih kata-kata belajar ya, karena seorang yang pintar aja emang harus selalu belajar. Kalau orang yang udah nggak mau belajar itu udah membodohkan diri sendiri kawan. Emang harus hidup itu harus selalu belajar. Jadi memang salah satu kunci utama itu kalau kita sudah menjadi YouTuber itu harus benar-benar konsisten dalam uploader. Contoh misalnya kita sudah menentukan setiap hari itu upload satu, usahakan jangan sampai tidak mengupload ya setiap harinya ya. Karena itu akan berpengaruh juga ke penonton kita. Iya. Namun ngomong kayak gini aku juga kadang-kadang sering mau upload loh mas. Iya, kadang-kadang free ini. Nah, lanjut lagi ya. Ke yang ke-35 penonton itu ya. Nah, kita kan kalau awalan itu kan 35 penonton itu kita bikin video udah maksimal, kita ngedit udah full, kita ngonten aja udah terasa malu orang awal-awalan ya. Betul, Mas. Terus kita juga kadang disindir orang. Betul. Terus maksimalnya itu kita udah maksimal full cuman 35 orang yang nonton ya. Itu sangat perjuangan yang luar biasa. Masalah kita dapat cercaan dari orang-orang sekitar atau dari siapapun lah. Itu rintangan kurang suka terhadap kita. Itu benar-benar real, nyata. Saya pribadi merasakan. Itu nyata. Tidak ada aja. Saya juga. Percaya mas. Jadi itu memang menjadi kita meresponnya jangan terlalu dalam kawan. Jadi oke lah kita dapat respon apapun, entah itu yang negatif ataupun yang positif, jadikan sebagai bahan acuan semata. Acuan dan untuk motivasi kita menunjukkan akan kedepannya saya bisa kok. Seperti itu. Jadi ketika kita dapat hinaan dari orang, dari dapat cacian ataupun dari dapat pujian, kita harus bisa mempertimbangkan ini sebagai acuan atau motivasi kita kedepannya harus bagaimana sih. Misalkan kita diejek, misalkan videonya jelek banget. Nah, ini salah satu masukan yang sangat luar biasa, membuat kita harus lebih semangat bagaimana sih kita bisa membuat kreasi yang jadi lebih baik hingga tidak dihina orang, videonya jelek atau bagaimana. Itu menjadi satu nilai plus kalau kita menyikapi dengan baik. Insya Allah kedepannya akan lebih baik. Karena apa? Dengan melalui hinaan tersebut kita jadi lebih introspeksi dengan hasil karya kita. Oh berarti kalau kayak gini video kita masih banyak kekurangan. Kita harus meningkatkan kualitas video dan kualitas yang mendukung lainnya. Mas, Mama Pak. Ini anaknya Mame Sero, Yusuf. Saya kutip dari kata-kata Mame Sero ya. Satu adalah perjuangan itu tidak semudah yang kita jalankan. Betul. Yang kedua kita harus konsisten untuk bikin video. Betul. Terus yang ketiganya pasti ada hambatan dari orang sekitar maupun dari rekan-rekan yang lain. Itu bukan satu hambatan, tapi itu satu doa dan satu motivasi kalau kita menyikapinya lebih cerdas.
Betul. Ya kan? Betul. Mungkin seperti itu ya. Betul Dan sekali. mungkin seperti ini ya, kisah Anda ini awalannya kan, sekarang kan udah sukses nih, katakanlah. Amin Udah ya sukses, Allah, sukses. Udah sukses. Saya udah sukses juga merasa senang, dan yang kedua itu kok sampai masih ngingu kambing loh. Maaf ini ya. Iya. Jadi serepot-repotnya Om Mamesero ini ya, tetap dia masih pelihara kambing. Itu satu ciri orang itu tidak lupa dulu-dulunya awalnya dari mana. Bisa diceritakan kok masih ngingu kambing ini. Salah. Masih ngingu kambing. Jadi begini kawan, kita hidup di desa dengan apa ya, sumber daya apa yang ada di desa. Jadi kita berusaha untuk tidak meninggalkan secara langsung kebiasaan ataupun cara-cara salah satu usaha untuk menambah penghasilan atau menambah rezeki yang akan kita dapat ya kawan. Tapi saya suka. Jadi gini, kadang orang itu kadang orang di bawah, maaf nih ya, maaf. Kadang orang di bawah terus ada peningkatan sedikit, dia meninggalkan profesi yang lama. Padahal Tuhan itu sebenarnya ngasih yang baru itu, tapi jangan tinggalkan yang lama. Jadi seolah-olah kalau kita meninggalkan yang lama itu apa ya, kita kayak kurang bersyukur. Jadi kita pertama punya katakanlah sepeda, kok dikasih motor, sepedanya nggak dipakai, berarti kita udah kufur nikmat. Ya. Kalau Mamesero ini ya orangnya saya suka. Jadi dulunya itu ngarit aja bikin video, habis sampai sekarang pun masih. Berarti dia tetap masih ingat yang dulu-dulunya kita beranjak dari mana. Mungkin seperti itu Mas. Jadi apa ya, dulu ini adalah istilahnya apa ya, saya berangkat dari sini dan saya ingin ini bagaimana caranya saya masih bisa tetap berjalan, entah itu di bidang hidup harus bisa berjalan. Terus secara ternak juga masih bisa berjalan, bagaimana perjuangan tidak akan dikhianati oleh hasil Mas. Insya Allah. Amin amin. Dan saya suka itu karena Anda tidak melupakan yang udah ada maksudnya. Jadi maaf ini ya, kebanyakan orang kalau misalnya ganti profesi, yang lama itu ditinggalkan. Jadi saya udah berhasil kok. Saya dari YouTube aja bisa cukup, nanti kedepannya yang udah ada ditinggalkan kalau sampai kan tidak. Terus yang kedua ini ya, yang ketiga berarti. Yang ketiga, motor apa nggak mau ganti motor? Motor nih teman ya. Mamesero itu motornya seperti apa ya, gergaji itu selengso, kata orang bahasa Jawanya selengso. Keras banget. Apa itu nggak mau ganti untuk kedepannya? Jadi begini Mas, paham ini ya? Ini kisah nyata. Iya. Bukannya nggak kepengen ganti, sangat kepengen ganti, tapi sampai detik ini belum diizinkan sama yang memberi di atas sana. Jadi memang begini kawan, mungkin saat ini saya harus bersabar, harus menerima, mensyukuri apa yang ada, dibarengi dengan usaha ya kawan. Mudah-mudahan nanti ketika ada rezeki yang cukup bisa beli yang agak layak ya kawan. Memang seperti yang masih disampaikan betul, knalpotnya patah, belum bisa bawa ke bengkel, motornya jelek, tapi itu nggak apa-apa kawan. Saya nggak malu, saya nggak gengsi juga. Karena apa? Maupun kita gengsi ataupun malu, ternyata kita tetap adanya seperti ini. Nggak ada sesuatu yang harus kita banggakan. Inilah adanya, kita harus mensyukuri. Saya bersyukur saya masih punya ini. Mungkin di luar sana masih ada yang sama sekali belum punya motor. Mungkin. Benar. Walaupun sekarang istilahnya satu rumah bisa punya lebih dari 3 motor, mungkin banyak. Namun mungkin di luar sana juga masih ada yang sama sekali belum punya motor. Nah, ini Om Mamesero. Misalkan Allah ngasih Anda rezeki dan beli motor. Kira-kiranya saya mau tahu nih ya, pasti semuanya mau tahu juga mungkin. Kira-kiranya kalau sampai bisa motor, katakanlah motor yang bagus dan lebih bagus,
itu motor masih mau dipakai, mau dirongsokkan. Jadi begini Mas, insya Allah misalkan alhamdulillah nanti saya dikasih rezeki yang berkah anggaran di motor, misalkan ya, Iya. mudah-mudahan iyalah kawan ya. Jadi anda pun saya sudah punya yang baru, dalam arti baru itu baru beli, walaupun itu second ataupun yang penting masih layak. Yang penting kan baru beli. Tujuan saya ini motor walaupun jelek kayak gitu, insya Allah nggak akan saya rongsokkan atau saya tinggalkan, karena buat kenang-kenangan. Iya, salah satunya itu saya berangkat dari sini ditemani motor ini, walaupun motor ini jelek tapi ini yang kemana-mana setia menemani tanpa mereka dia menuntut punya tuntutan atau punya tujuan yang lain, selalu menemani suka dan duka. Mungkin sebenarnya punya tuntutan. Iya benar ya. Nomornya harus diganti. Ya benar ya. Mungkin cukup sampai sini dulu. Saya maaf misalnya saya ada salah kata yang pasti menyinggung perasaan sampean. Saya minta maaf, dan saya pun di sini belajar dari Mame Sero untuk lebih baik. Dan satu, misalkan untuk rekan-rekan yang mau sukses atau sudah sukses bisa mencontoh atau menyimak kata-kata Mame Sero. Jadi kalau yang saya tangkap di saya main atau silaturahmi ke rumah Mame Sero ini ya, saya menangkapnya kayak gini, teman atau temannya Mame Sero atau sahabat channel saya. Jadi satu itu kita nggak boleh menyerah. Pastinya kalau orang bikin video dikritik itu pasti, tapi itu jangan dianggap jadi kritikan. Itu kita harus menjadi apa ya namanya, membuktikan apa, menjadi memotivasi lebih baik atau membuktikan kita akan pasti lebih baik lagi. Dan yang ketiganya, kalau kita udah dapat hasil, itu contoh kayak Mame Sero tadi, walau udah dapat hasil, ya saya nggak tahu itu berapa, tapi kambing ya tetap ya harus dikasih makan, jangan dilupakan. Walau tetap mountain, ya tetap cari rumput, ya kan. Walau udah hasil mungkin bisa beli motor yang lebih layak, tapi ya enggak. Saya suka ini karena satu kenang-kenangan itu kalau bisa itu jangan dijual Om. Betul. Karena kenapa ya? Kita nanti akan menyesal di kemudian hari kalau menjual, kalau dijual maksudnya. Dan mungkin sampai sini dulu ya saya silaturahminya. Oh iya Mas. Makasih untuk motivasinya untuk saya pribadi. Makasih untuk saya lebih baik lagi. Semoga ya Anda sekeluarga sehat. Amin. Ya. Dan kedepannya semakin maju. Amin. Channelnya. Amin. Kawan. Saya juga sangat berterima kasih kepada sahabat jejakku yang mana telah menyempatkan bersilaturahmi ke keluarga saya. Semoga dengan jalinan silaturahmi ini memberikan kemudahan-kemudahan bagi Mas jejakku. Amin. Untuk melangkah ke depan lebih mudah dan digampangkan urusannya ya. Amin. Selalu berusaha untuk berkreasi yang lebih dan lebih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada sampean Mas. Jadi intinya kita jangan mudah patah semangat, apapun keadaannya, bagaimanapun caranya, kita harus tetap semangat maju. Kalau kita sudah menentukan satu titik, kita harus semangat maju dan siap dengan segala konsekuensi. Oke kawan, saya berterima kasih sekali lagi kepada Mas jejakku yang telah bersilaturahmi sini ya kawan. Dan mohon dukungannya ya kawan, kepada kawanku semua dimanapun berada, mohon dukungannya, mohon didukung channelnya Mas jejakku yang berkecimpung di dunia perikanan, edukasi perikanan, pembibitan dari 0 sampai mungkin siap konsumsi kayak gitu ya kawan. Jadi jangan lupa didukung, di like, di komen, dan di share juga subscribe-nya ya kawan. Terima kasih. Semoga dengan demikian amal baik kawanku semua mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya,
Terima kasih ya, saya pamitan dulu. Mungkin Sama-sama. anda punya kesibukan lain, kasih makan kambing atau mau aktivitas yang lain. Saya pamit, terima kasih. Oh iya Mas, Ya. sama-sama terima kasih. Ya. Mohon maaf ini nggak dikasih kopi. Terima kasih, saya lagi gak kopi. Oh iya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun ya Mas ya. Ya, sama-sama. Mungkin lain waktu bisa main lagi. Terima kasih.